Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga, di mana sebagai tuan rumah adalah remaja pemuda gereja kita. Semoga ibadah ini sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan, serta menguatkan iman kita. Marilah kita mulai ibadah ini, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah doa kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita mulai ibadah ini dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai 2. Indahnya saat yang teduh. Bapa di sorga, puji syukur dan terima kasih atas berkat anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat walafiat dalam segala kehidupan dan aktivitas kami. Dan pada saat ini kami boleh beribadah bersama di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami lewat ibadah ini, sehingga Nama-Mu selalu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk menyucikan kami, bahkan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Kiranya melalui ibadah ini Tuhan, iman kami semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam menjalani hidup ini, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, ayat 1 dan 2, Kusuka menuturkan.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, juga remaja pemuda yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada malam ini tertulis dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 20 sampai 23, demikian bunyinya. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Yudas ditulis adalah sebagai respon terhadap sebuah persoalan genting di tengah-tengah kehidupan berjemaat, yaitu munculnya dan adanya ajaran sesat. Ada orang-orang tertentu yang menyusup di dalam kehidupan berjemaat yang disebut aliran sesat yang telah menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk kesenangannya sendiri sesuai dengan ayat yang 4. Dalam istilah teologi, ajaran ini disebut antinomianisme, anti kebenaran, anti daripada hukum. Kelompok antinomian ini memahami bahwa kebebasan Kristen dapat digunakan untuk pelampiasan kehidupan, bahkan untuk keinginan dagingnya. Karena itu inti daripada kitab Yudas adalah untuk memelihara diri dalam kasih Allah. Dan berkaitan dengan itu, bagaimana supaya hidup berjemaat benar-benar terpelihara dan tidak terkontaminasi dengan aliran-aliran sesat yang ada. Tentu berada di dalam ancaman yang serius karena aliran-aliran palsu. Ayat 4 dan 12, 18, 19 sangat mempengaruhi kehidupan berjemaat. Karena itu jemaat disuruh dan diharuskan untuk mengenali aliran-aliran sesat itu. Ajaran sesat itu, bahkan menjaga diri agar tidak terpengaruh dan terkontaminasi. Ada memang beberapa ciri-ciri daripada aliran sesat yang secara nampak dan nyata bisa dilihat dan dirasakan oleh jemaat pada waktu itu. Guru-guru palsu ada di tengah-tengah jemaat itu sendiri, tetapi mereka melaksanakan hidup kekristenannya hanya untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingannya. Bahkan mereka egois, tidak melihat keutuhan jemaat, bahkan kepentingan serta perkembangan jemaat. Yang penting mereka senang. Bahkan mereka tidak malu mengambil hati orang, mengambil hati jemaat di dalam kehidupannya untuk kepentingannya.
Karena itu setiap jemaat diajak untuk memelihara diri agar tetap hidup dalam kasih yang benar, di dalam kasih Tuhan. Bahkan agar jemaat jangan tergoda kepada pengaruh-pengaruh aliran sesat itu. Orang Kristen diajak harus mempraktekkan kasih Allah, kasih Yesus di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena itu jemaat Kristen perlu membangun diri mereka di dalam iman yang suci. Jadi kita perlu membangun iman kita. Membangun iman supaya tidak terpengaruh. Kata membangun iman di sini adalah bukan tergantung kepada perasaan, keyakinan kita, bukan. Tetapi iman yang dimaksud oleh Yudas di sini adalah bagaimana orang Kristen tetap hidup di dalam kebenaran Allah, memahami dan mengerti serta mempraktekkan kebenaran dalam hidupnya. Kebenaran itu apa? Firman Allah. Paulus berkata, iman timbul dari pendengaran firman Allah. Karena itu orang Kristen harus hidup di dalam iman yang benar, di dalam kitab suci, bahkan memahami dan mengerti kebenaran firman Allah. Bahkan dikatakan tadi untuk menghadapi aliran-aliran sesat, supaya jangan terpengaruh, orang Kristen harus tetap berdoa di dalam roh. Kata berdoa di dalam roh di sini bukan berarti berbahasa roh, bukan. Tetapi doa adalah kekuatan kita, senjata rohani untuk menopang kita melawan kekuatan-kekuatan yang ada dalam kehidupan ini. Doa selalu menghubungkan diri kepada Tuhan. Di dalam doa kita minta pencerahan, hikmat daripada Tuhan, agar kita mengerti dan memahami ajaran yang benar. Artinya, orang Kristen diajak secara terus-menerus setiap saat punya komunikasi dan hubungan yang baik kepada Tuhan. Bahkan Yudas berkata tadi, orang Kristen harus memahami dirinya seperti memahami kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Disebut itu tadi prosde homai. Jadi orang Kristen memahami bahwa dirinya adalah prosde homai yang selalu menantikan kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan itu. Nanti, besok, atau lusa. Tapi satu hal yang perlu kita ingat adalah pada saat kedatangan Tuhan, kita tidak bercacat di hadapan Tuhan atau pada saat kedatangannya. Tapi Tuhan melihat kita hidup dalam kebenaran. Karena itu kita tidak boleh terpengaruh kepada aliran-aliran sesat. Saya sering berkata, orang Kristen dimanapun dia berada, sama seperti ikan di laut. Lautnya bisa asin, tapi ikannya harus tawar. Bisa terjadi segala sesuatu di lingkungan kita, di kehidupan kita, bahkan di berjemaat. Tapi kita tidak boleh terpengaruh. Kita harus hidup di dalam kebenaran Allah atau hidup di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian bagaimana kita seharusnya dalam hidup ini? Ketika kita tahu ada aliran sesat, ketika kita tahu ada hal-hal yang tidak benar dan tidak baik dalam kehidupan kita. Yudas memberi nasihat kepada kita seperti dalam ayat 22 dan 23. Kita harus tetap hidup di dalam kasih dan berbelas kasihan. Sebagaimana Yesus melihat kita sebagai manusia berdosa, tetapi Yesus datang di dalam kasihnya untuk menyelamatkan kita, sehingga kita dibenarkan oleh Allah. Demikian juga kita dalam kehidupan ini, ada orang-orang yang sesat, ada orang-orang yang membawa aliran-aliran palsu. Jangan benci, jangan jauhi mereka, kasihi mereka, selamatkan mereka di dalam kasih Kristus. Sebagaimana Kristus menyelamatkan kamu, selamatkan mereka di dalam kasih yang benar. Selamatkan mereka, rampas mereka, itu kata Paulus tadi, rampas. Selama ini mereka sudah
berada di dalam kungkungan aliran sesat, tapi sekarang rampas dia. Dia memakai kata harfazo, rampas mereka. Selamatkan mereka dari aliran sesat. Jangan biarkan mereka dipengaruhi aliran sesat, tapi berikan kepada mereka aliran yang benar, ajaran yang benar. Jangan biarkan mereka sesat di dalam kesesatannya. Yesekiel 3 dan Yesekiel 33 itu menganjurkan kita supaya kita menyelamatkan mereka. Paling tidak menyatakan ajaran yang sebenarnya kepada mereka. Bahkan dikatakan tadi, kita harus berbelas kasihan disertai takut akan Tuhan. Maksudnya, bencilah perbuatannya. Jangan ikuti dan jangan terpengaruh kepada perbuatannya. Tetapi kasihilah orangnya. Kita adalah terang dan garam dunia yang harus mempengaruhi mereka, membawa mereka ke dalam terang dan kebenaran. Karena itu kita harus selalu takut kepada Tuhan dan membawa mereka kepada kebenaran itu. Sekali lagi saya katakan, kasihi orangnya. Kasihan kepada orangnya, tapi bencilah perbuatannya. Itu suatu sikap yang sangat baik yang boleh kamu lakukan dalam hidupmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini kita disuruh di zaman kita sekarang supaya waspada, supaya berhati-hati bahwa guru-guru palsu, ajaran-ajaran sesat ada di setiap zaman. Mungkin ada di tengah-tengah kita, di sekitar kita, atau di kelompokmu, di mana kamu berada, di mana kamu bergaul, di mana kamu hidup. Ajaran-ajaran palsu selalu hadir sampai Maranatha. Yesus pun sudah mengatakan itu, bahwa akan muncul aliran-aliran sesat, ajaran-ajaran sesat, bahkan yang menamakan dirinya Kristus. Makanya Yesus berkata, waspada dan hati-hati. Generasi muda, umat Kristen, hati-hati dalam kehidupan ini. Medsos dan apapun itu namanya bisa memberikan ajaran sesat kepadamu. Waspada. Kita harus menyadari, saudara-saudaraku, banyak orang yang sudah tersesat di sekitar kita. Banyak orang yang sudah terpengaruh kepada aliran sesat di sekitar kita. Kita tidak boleh membiarkan mereka begitu saja. Tapi bagaimana kita mengasihi mereka, bahkan merampas mereka dari aliran-aliran sesat itu. Bawa mereka kembali kepada kebenaran Allah. Bawa mereka kembali kepada kebenaran Injil. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita. Jangan jauhi mereka, tapi rampas mereka dalam aliran-aliran sesat itu. Kini saatnya kita membawa mereka kembali supaya hidup di dalam kebenaran Allah. Satu hal yang harus kita ingat lagi, saudara-saudaraku. Allah sungguh berbelas kasihan kepadamu. Dalam segala keberadaanmu, di dalam segala dosa dan kesalahan kita, kesesatan kita selama ini, Allah merangkul kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Di dalam Yohanes 14 ayat 7. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengasihi orang, bahkan membawa orang hidup dalam Yesus. Bagaimana kita kembali kepada kebenaran Allah, hidup di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus kita memperoleh kasih Allah, kita memperoleh pembenaran daripada Allah, bahkan memperoleh jalan menuju kepada kehidupan kekal. Orang Kristen, generasi muda, sangat-sangat
mudah membawa orang lain kepada Kristus ketika dia hidup dalam kebenaran Allah. Tetapi sebaliknya, aliran sesat bisa dengan mudah mempengaruhi kita dengan keinginan-keinginan yang ditawarkan kepada kita ketika kita tidak hidup dalam kebenaran Allah. Firman mengajak kita hidup dalam kebenaran Allah, kembali kepada kasih Allah, hidup di dalam kasih Yesus Kristus. Itu yang memberikan kepadamu sukacita surgawi dan kehidupan kekal. Saya mau katakan melalui khotbah ini, generasi muda, remaja pemuda, bahkan orang Kristen dari hari ini, besok dan selama-lamanya, hiduplah dalam kebenaran Allah, karena itulah keselamatanmu, bahkan kehidupanmu. Allah mengasihimu, hiduplah dalam kebenarannya, dan nyatakan kebenaran itu dalam hidupmu. Allah pasti membenarkan dan memberimu keselamatan serta kehidupan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan menyapa kami lewat firman-Mu, agar kami menyadari Engkau telah menebus kami, menyelamatkan dan membenarkan kami di dalam anugerah-Mu, di dalam iman, bahkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan telah mengampuni kami. Bila kami boleh hidup di dalam kebenaran itu, bila kami boleh hidup di dalam kasih dan sukacita daripada Tuhan. Tapi kami juga menyadari, sebagaimana dialami jemaat yang dihadapi oleh Yudas di sini, ada aliran-aliran sesat. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti dan memahami, bahkan menghadapi aliran-aliran sesat, bahkan kesesatan-kesesatan yang ada, sehingga kami mampu hidup di dalam firman Tuhan, berpedoman kepada apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Dan mampukan kami Tuhan untuk menegakkan kebenaran dalam kehidupan ini, sehingga jika ada guru-guru palsu, bahkan yang tersesat karena pengaruh-pengaruh mereka, boleh kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau Tuhan pimpin, bahkan Tuhan lindungi hidup dan kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati para anak-anak Tuhan, baik sekolah minggu, remaja, pemuda, sehingga mereka dimampukan hidup dalam kebenaran firman Allah, bahkan di dalam kebenaran yang ada, sehingga mereka tidak terpengaruh kepada lingkungan dan sekitar. Mereka justru harus mempengaruhi, menjadi terang dan garam, membawa kepada Kristus Yesus sebagai kebenaran. Kami juga sebagai jemaat mampukan kami untuk membimbing anak-anak kami yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga lewat kehidupan kami, kebenaran firman Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan bersyukur bahwa Engkau pasti memelihara hidup kami dan memberikan yang terbaik bagi kami. Bila kami dalam hidup ini, hidup dalam kasih, kebenaran dan sukacita, di dalam menantikan Maranatha kedatangan Yesus kedua kalinya, sehingga kami tidak hanya mewarisi kehidupan di dunia ini, tapi kami juga mewarisi kehidupan kekal yang telah disediakan bagi orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami di dalam Roh Kudus, kabulkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita puji Tuhan dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semua
Aku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Shalom.